Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita membaca doa seperti yang biasa Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sayyidina al-Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi nafa'ana Allah bihi syi'ran wa fi talabil ilmi syarifi tawajjahu bijiddin wa tashmirin wa tarkin li mu'tadi. Fa fil ilmi nurun lil fuadi wa bahjatun wa miraduhu lil abdi ahsanu miradi. Bihi yariful insanu haqqa ilahihi fayuhda bihil ghawi wa yarwa bihi sadi. Wa in syi'tum an tahfadhu ma 'alimtum fadzalika fi takriri darsin wa tardadi. Berkata Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi Sayyidul Maulid, semoga Allah memberikan kemanfaatan dengan ilmunya kepada kita semuanya. Dan di dalam mencari ilmu yang mulia, hendaknya kalian berkeinginan dan berkehendak serta bertujuan. Bijiddin dengan sungguh-sungguh, wa tashmirin dan semangat yang tinggi, wa tarkin li mu'tadi dan meninggalkan sesuatu yang biasa dilakukan atau kebiasaan-kebiasaan. Fa fil ilmi nurun lil fuadi wa bahjatun, karena di dalam ilmu itu ada sebuah cahaya bagi hati dan sesuatu cahaya yang cemerlang. Wa miradu dan keinginan seorang hamba untuk mencarinya adalah sebaik-baik keinginan dan sebaik-baik kehendak. Bihi ya'riful insanu haqqa ilaihi, dengan ilmu maka seorang manusia itu tahu dengan hak Tuhannya. Fayuhda bihil ghawi, maka mendapatkan petunjuk mereka yang tersesat. Wa yarwa bisadi, dan hilang rasa kehausan bagi mereka yang dalam keadaan haus. Wa in syi'tum an tahfadhu ma 'alimtum, kalau seumpama kalian ingin menjaga apa yang kalian ketahui, fadzalika, maka demikian itu hanya dengan cara takriri darsin, mengulang-ulang pelajaran, watardadi dan mengulang-ulangnya. Wa qala ba'duhum al-ilmu maghrisu kulli fakhrin fastahid an la yafutaka fakhru dzakal maghrisi. Ilmu itu merupakan sebuah hal yang ditanam oleh manusia dari segala macam kebanggaan. Fastahid, maka berusahalah dengan sungguh-sungguh, an la yafutaka fakhru dzakal maghrisi, supaya kamu tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebanggaan daripada apa yang telah ditanam dari ilmu tersebut. Wa alam bi annal ilma laysa yanaluhu, dan ketahuilah bahwasanya ilmu itu tidak akan didapatkan man hammuhu fi mat'amin aw malbasi, bagi mereka yang pikirannya hanya dalam makanan dan juga dalam pakaian.
Habib Ali Habsyi dan juga sebagian ulama yang telah melantunkan syair-syair tersebut memberitahukan kepada kita semuanya bahwasanya ilmu itu adalah sebaik-baik yang dituju oleh sirah dan syama'ilnya terkait dengan ilmu hadis, terkait dengan ilmu tafsir dan lain sebagainya, yang merupakan sebaik-baik ilmu sebagaimana diutarakan oleh para ulama. Maka tentunya itu akan membawa seseorang yang memilikinya itu ke dalam kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Oleh karena itu maka berkali-kali Ustaz sampaikan kepada kalian semuanya, karena ilmu merupakan sebuah tujuan yang paling utama dan yang paling tinggi derajatnya, maka untuk mendapatkannya memerlukan kepada pengorbanan yang sangat tinggi pula. Nggak mudah. Kalian harus sabar berpisah daripada orang tua. Kalian harus sabar untuk seadanya, baik dalam makanan, minuman, tempat tidur, ngantri ketika masuk kamar mandi, tidak ada kebersamaan bersama keluarga. Nah, ini semuanya adalah pengorbanan yang harus kalian korbankan untuk mendapatkan ilmu yang begitu mulia itu. Dan yang demikian itu dikarenakan karena kita berada di dalam dunia yang semuanya itu harus bertahap. Berbeda jikalau kita berada di akhirat nanti. Semuanya serba instan. Tapi ketika kita masih di dunia, selama itu pula kita harus berusaha dan berupaya untuk mendapatkannya sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan tahapannya, sesuai dengan yang Allah takdirkan bagi mereka yang ingin meraihnya. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh para ulama yang diutarakan oleh Habib Zain dalam kitab ini itu bukan sesuatu yang muluk, ya. Bukan sesuatu yang luar biasa, tidak, tapi memang jalurnya begitu, jalannya begitu gitu. Sehingga kata Al-Habib Ali Habsyi tadi, pesan beliau, kalau kalian hendak mencari ilmu yang mulia itu, maka yang harus kalian lakukan adalah kalian bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Bukan berleha-leha, bukan main-main. Karena ini sesuatu yang bukan mainan, tapi sesuatu kemuliaan. Wa tarkin li mu'tadi, dan meninggalkan sesuatu yang biasa dilakukan. Baik biasa dilakukan oleh dia, ataupun biasa dilakukan oleh manusia kebanyakan. Jadi kita harus meninggalkan semua hal yang biasa dilakukan, tapi harus kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi sesuatu yang luar biasa itu pun terkait dengan ilmu, itu adalah sesuatu yang memang jalurnya begitu, jalannya begitu gitu. Nah, tambah besar upaya dan usaha seseorang, tambah besar pula apa yang diraihnya daripada kemuliaan tersebut. Sebagaimana cerita daripada Imam Bukhari yang sekarang selalu dibaca manaqibnya, karena pada bulan Rajab ini ada pembukaan, pembacaan kitab Bukhari maupun ringkasan mukhtasar kitab Bukhari. Maka di situ tidak akan lepas pada sebutan Al-Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari bukanlah salah satu daripada kalangan orang Arab. Dia orang ajam, sama seperti kita. Ya. Dia tinggal bukan di Arab, lahir di Bukhara, yang sekarang ini Rusia, gitu, Uzbekistan. Nah. Tapi lihat bagaimana ketika dia itu berusaha. Dia berupaya. Dan dia mengerahkan segala daya dan upaya untuk meraih keilmuan dan kemuliaan dalam ilmu tersebut. Akhirnya dia mendapatkannya. Dan sampai sekarang, setelah 1000 tahun daripada kematiannya, tapi tetap saja disebut namanya. Tidak ada seorang pun yang bermadhabkan dengan 4 madhab, kecuali ataupun yang bersandarkan kepada hadis yang disebutkan dalam Bukhari yang berjumlah 6.000-an sekian, ya, yang tidak terulang. Tapi kalau yang terulang semuanya jadi sekitar 7.000 sekian. Itu semuanya berada di dalam pahala Imam Bukhari. Tapi lihat bagaimana awalnya, bagaimana tahapan ketika mendapatkannya. Nah, beliau mengerahkan semuanya. Harta benda yang didapatkan daripada warisan ayahnya, begitu pula waktu yang dimilikinya, energi,
yang ada padanya, semuanya digunakan untuk mencari ilmu. Bahkan diriwayatkan untuk mendapatkan satu hadis saja, beliau itu sampai bermil-mil berjalan dari satu kota ke kota yang lainnya, bahkan sampai ke luar negeri. Itu beliau lalui untuk mendapatkan apa? Mendapatkan hanya satu hadis saja. Sehingga beliau menghafal secara matan dan secara sanadnya kepada Nabi SAW itu sebanyak 200.000 hadis. Tapi kemudian diseleksinya, divalidasinya, sampai kemudian terpilih hadis yang sahih itu sebanyak 7.000 itu yang di dalam kitab Bukhari. Nah, ini salah satu contoh bagaimana usaha dan upaya beliau sekarang apa yang dihasilkannya. Beliau telah menjadi bagian daripada sejarah keilmuan Muslim. Bahkan ilmu, metodologi keilmuan yang sekarang ini diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan, alma mater pendidikan sekelas selevel universitas dan sebagainya, di antara referensi yang mereka gunakan itu adalah metode yang digunakan oleh Imam Bukhari dalam memvalidasi hadis yang ditulisnya, yang ditetapkannya dalam kitab Bukhari, yang kemudian sekarang menjadi kitab yang paling afsah setelah Al-Quran. Karena sudah divalidasi, cara memvalidasi, akurasinya dan sebagainya, semuanya itu berada di dalam posisi yang puncak paling tinggi di dalam keilmuan. Sehingga kemudian diteruskan oleh Imam Ghazali dan para ulama yang lainnya sampai sekarang ini kita bisa membacanya. Dan sampai kepada kita hadis yang sahih itu. Ini salah satu contoh. Bagaimana kemudian Imam Syirazi yang mempunyai guru sebanyak 1.000 orang. Itu kan nggak mudah. Dari satu guru dia berguru kepada yang lainnya. Mengambil waktu, mengambil energi. Semuanya itu adalah untuk menjadi seseorang yang bukan pada umumnya. Gitu. Karena Allah Ta'ala sudah menjelaskan. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Jadi sedikit. Yang mulia itu, yang paling mulia itu ya sedikit. Sama seperti yang kalian ketahui, yang namanya bintang kelas itu atau juara kelas itu cuma satu. Juara harapan itu ya juara duanya satu, juara harapannya satu. Gitu. Nah, jadi nggak mungkin menjadi seorang yang mendapatkan gelar bintang kelas, apalagi bintang pelajar, kecuali dia itu adalah seorang yang rajin dalam pelajarnya. Nah, sepondok itu bintang pelajar cuma satu. Nah, maka menjadi yang satu ini, yang sedikit ini, tidaklah mudah. Sama seperti kalau kita memiliki barang, di mana barang itu di tempat kita jarang sekali, maka pasti nilainya tinggi. Ya. Kita masih ingat yang namanya durian itu dulu di Pasuruan itu mahal sekali. Tapi sekarang karena ditanam oleh masyarakat banyak ada di sekitar Pasuruan, maka akhirnya turun harganya. Nah begitulah kemuliaan. Kemuliaan tambah tinggi posisinya, tambah jarang orang mendapatkannya. Tambah jarang orang mendapatkannya, tambah mulia posisi daripada kemuliaan tersebut. Dan begitu seterusnya. Nah, oleh karenanya beliau katakan harus kita melaluinya dengan jid wa tashmir, dengan sungguh-sungguh kita. Nah, jadi sebagaimana saya lalu jelaskan pada kalian, kalau kalian ingin meraih ilmu dan berhasil meraihnya, maka yang perlu kita perbaiki itu adalah orientasinya. Nah, orientasi dalam kita belajar itu harus benar, ya, sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Lalu kemudian kita perbaiki niatnya. Lalu setelah itu kita harus menghindari sesuatu yang haram. Karena sesuatu yang haram itu dapat menjegal dan mencegah seseorang itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu adalah cahaya. Nah, sedangkan seperti yang selalu saya sampaikan juga kepada kalian, bahwasanya belajarnya kalian bersama-sama maupun belajar sendirian, meringkas, menghafal, itu semuanya adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya mujahadah. Karena harus ada mujahadah, baru kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Akan tetapi,
Maksud utamanya itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu adalah cahaya yang Allah berikan, yang Allah turunkan di dalam hati seseorang hamba yang dikehendakinya. Sehingga kalau cahaya itu sudah Allah tetapkan dalam hati seseorang, maka dia itu akan mendapatkan ilmu tersebut. Sehingga tidak lagi kembali kepada kitab-kitab tersebut. Nah, karena ilmunya sudah ada di dalam hatinya. Kecuali untuk validasi, akurasi, dan sebagainya, ya mungkin masih dia kembali sebagai referensi. Tapi ilmu yang diperlukan, ilmu yang menjadikan dia mulia, itu ada di dalam hatinya. Nah, oleh karenanya Imam Syafi'i ketika beliau itu mendapatkan kebiasaan yang biasa dia alami kemudian berkurang, di mana beliau ketika melihat satu bacaan maka langsung dihafal. Suatu waktu dia cuma sekali melihat itu dia langsung hafal. Berkurang seperti kebiasaannya, maka kemudian dia mengadu kepada Imam Waqi. Maka kemudian kata Imam Waqi, gurunya, kamu harus tinggalkan maksiat. Dan cahaya itu tidak akan diberikan pada seorang yang bermaksiat. Nah, jadi seperti itu. Oleh karena itu maka yang paling bisa mencegah seseorang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang berupa cahaya itu adalah makanan yang haram. Jadi makan yang haram itu kenapa dikonsumsi oleh manusia? Karena dia terlalu rakus. Kalau seumpama dia itu mencari sesuatu yang halal dan maksud dan tujuan daripada makanan dia dapatkan, maka cukup. Tanpa bekerja pun dia akan dapat. Gitu. Tanpa meminta pun dia juga akan dapat. Gitu. Karena seperti yang dikatakan, bahwasanya banyak di antara para imam, ya, minas salafus saleh, yang mereka itu makan daripada sisa-sisa buangan orang-orang di sampah-sampah itu. Sampai kulitnya, semangka itu diambilnya dari tempat sampah, kemudian dicucinya, dibersihkannya, lalu dia makan. Sesuatu yang halal. Tanpa meminta, tapi dia berusaha untuk menjalani yang semacam itu walaupun sesuatu yang sangat sederhana, tapi dia ingin menghindari sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad jawarihuhu sya'at am abad alimat alam ta'lam. Waman akalal harama asad jawarihuhu sya'at am abad alimat alam ta'lam. Yang namanya makanan itu sangat berpengaruh ke dalam diri kita. Sehingga barang siapa yang makanannya halal, mau tidak mau anggota badannya, dari mulai matanya, hidungnya, mulutnya, tangannya, pikirannya, hatinya, semuanya akan digunakan untuk sesuatu yang sifatnya maksiat. Kalau haram yang dimakan. Tapi kalau halal dimakannya, maka semuanya akan digunakan untuk sesuatu yang sifatnya taat. Kita masih ingat bagaimana Al-Imam Haramain Abdurrahman bin Muhammad Al-Juwaini, ya, beliau mempunyai seorang ayah yang bernama Al-Imam Muhammad Al-Juwaini. Beliau seorang mufti, seorang alim, mempunyai banyak murid, ya. Yang suatu waktu ketika istrinya pergi untuk menghadiri suatu hajatan, ya, maka kemudian putranya itu ditinggal sendiri di rumahnya, sehingga yang ada hanya dia dan putranya tersebut. Lalu tiba-tiba Sayyidina Abdurrahman ini, Imam Haramain ini, yang tidak lain adalah salah satu daripada guru-guru kita, karena sanad keilmuan kita bersambung kepadanya, karena beliau adalah guru daripada Imam Ghazali, dan Imam Ghazali penerus daripada Imam Haramain. Imam Haramain ini seorang yang sangat mumpuni dalam segala macam keilmuan, baik ilmu alat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tauhid, semuanya beliau itu mempunyai karangan dalamnya. Sehingga dikatakan setelah Imam Al-Haramain meninggal dunia, maka pada saat itu tidak ada satu pena pun yang menulis suatu faedah selama 1 tahun namanya, karena semua yang disampaikan oleh guru-guru setelah beliau meninggal semuanya sudah pernah ditulis. Karena itu dari saking alimnya Imam Haramain. Tapi suatu waktu pernah ketika beliau itu sedang mengajar, tiba-tiba datang kegagapan di dalam dia menyampaikan dan mengutarakan apa yang harus disampaikan dalam majelisnya itu. Sehingga kemudian ketika dia itu gagap, dia berhenti.
Ditanya oleh teman dekatnya yang duduk bersamanya, kenapa imam nggak seperti biasanya? Nah, kemudian beliau menjawab, la'allahu asarur rad'ah. Mungkin ini adalah sisa ataupun yang tersisa daripada bekas susuan yang pernah aku minum daripada air susu itu. Apa yang terjadi? Ya, itu tadi. Ayahnya itu ketika ibu Sayyidina Abdurrahman ini pergi untuk menghadiri suatu hajatan, tinggallah beliau sama anaknya tersebut. Maka kemudian Sayyidina Abdurrahman ini menangis. Karena mungkin haus dia. Ibunya nggak ada di rumahnya. Maka kemudian tetangganya itu mempunyai budak perempuan. Dia itu datang ke rumah Imam Haramain karena dia kasihan melihat anak itu nangis. Kemudian disusuinya tanpa minta izin kepada ayahnya. Sehingga ketika ayahnya itu datang masuk kamar, kebetulan si anak itu atau si Imam Haramain itu disusui oleh seorang budak tersebut. Maka dia marah. Kenapa kau tidak izin dan sebagainya gitu. Maka di saat itulah kemudian dimasukkan tangannya Imam Muhammad Al-Juwaini, ayah Imam Haramain, ke dalam mulutnya supaya dimuntahkan apa yang telah dihisapnya daripada susu budak tersebut. Sehingga keluarlah sampai bersih. Tapi kan pasti masih ada sisa yang bercampur di dalam badannya. Nah, itulah menyebabkan dia gagap suatu waktu. Nah, itu padahal air susu yang diberikan oleh si budak tersebut dengan kehendaknya. Berarti apa? Sesuatu yang boleh lakukan. Kan itu milik dia. Cuma masalahnya, kita tidak tahu apa yang dimakan oleh budak tersebut. Nah, sehingga kemudian air susu itu bisa di dalam kategori sebagai makanan yang syubhat. Nggak jelas halalnya dan haramnya. Sementara Imam Haramain selalu menjaga makanan keluarganya itu adalah makanan yang halal. Nah, tapi lihat bagaimana pengaruhnya. Apalagi kalau semua makanannya itu adalah sesuatu yang haram. Sehingga Ustaz selalu berpesan kepada para wali santri, kalau seumpama kalian ingin mendapatkan anak kalian sukses mencari ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka hendaknya untuk bayarannya, untuk uang sakunya, harus terdiri pada makanan-makanan yang halal, rezeki yang halal. Jadi cari seleksi secara selektif yang sangat kuat, untuk mendapatkan yang halal itulah kirim. Untuk bayarannya dan untuk uang jajannya anak-anak yang santri maupun santriwati. Nah, itu diantara unsur yang paling utama seseorang itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, oleh karena itu maka kita mohon pada Allah Ta'ala semoga kalian semuanya mempunyai orang tua yang mudah mendapatkan rezeki yang banyak melimpah tapi halalan, thayyibah insyaallah. Dengan begitu insya Allah ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah takdirkan kalian semuanya mempunyai ilmu yang bermanfaat. Sehingga kalian pulang nanti bisa mempunyai pesantren, mempunyai madrasah diniyah, mempunyai majelis taklim, berdakwah, baik dengan lisan, dengan hal, dengan apapun yang kalian bisa lakukan. Semuanya tidak ada maksud tujuan kecuali untuk membanggakan Nabi Muhammad, membantu dakwahnya Nabi Muhammad, dan supaya meraih ridhonya Allah Ta'ala dengan ilmu yang kita pelajari itu. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu tersebut yang menjadikan kita mulia di dunia maupun di akhirat nanti. Ala hadzin niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala man wasalafun shalih. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil khira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina
ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشائخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد صحبه والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دا محبة النسائم سبحان ربي رب العزة عما يصفون والسلام والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.